الحمد لله الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرامه وحذل من شاء من خلقه بمشيئاته وعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له ولا حد ولا جثة ولا عضاء له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقيدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدا بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكام كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini adalah mewaspadai virus takabbur. Pada ayat-ayat ini ditegaskan bahwa seseorang akan dihisap atas pendengaran, penglihatan dan hatinya sebagaimana ia akan dihisap atas seluruh anggota badannya. Karena hati adalah pemimpin anggota badan, maka perbuatan-perbuatan anggota badan mencerminkan apa yang ada di hati. Jika hati baik, maka anggota badan menjadi baik, dan jika hati rusak, maka rusak pula anggota badan. Hati tidak akan menjadi baik kecuali ketika bersih dari penyakit-penyakit dan disembuhkan dari penyakit-penyakit tersebut. Di antara penyakit hati yang dilarang dalam ayat-ayat tersebut adalah bersikap takabbur terhadap para hamba Allah. Oleh karenanya, jangan sampai kita berjalan dengan gaya jalan penuh dengan kesombongan, karena kita tidak akan menembus bumi dengan injakan dan kuatnya pijakan kaki kita. Kita juga tidak akan mencapai ketinggian gunung dengan kesombongan kita dan tidak akan menyamai kekuatan dan kekokohan gunung tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, takabbur adalah seperti ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, yang artinya takabbur adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, orang yang takabbur ada dua macam. Yang pertama, seseorang yang menolak kebenaran yang disampaikan orang lain, padahal ia tahu bahwa kebenaran ada pada orang tersebut. Ia menolaknya karena orang yang menyampaikan kebenaran itu lebih muda darinya atau lebih rendah kedudukannya, sehingga ia merasa berat untuk mengikuti kebenaran itu. Padahal hadirin sekalian, Fir'aun tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat Nabi Musa alaihi salam, namun ia tidak beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Bahkan Haman, Perdana Menteri Fir'aun, ketika itu berkata kepada Fir'aun, "Jika engkau beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah. Padahal selama ini engkau sudah menjadi Tuhan yang disembah." Demikian pula Bani Israel yang diutus kepada mereka Nabi Isa alaihi salam. Setelah mereka melihat mukjizat Nabi Isa alaihi salam, tidak ada yang membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabbur mereka. Mereka selalu mengatakan bahwa jika mereka beriman, maka akan lenyaplah kehormatan dan kekuasaan mereka. Demikian pula Abu Lahab dan tokoh-tokoh kafir Quraisy.
setelah mereka melihat mukjizat Al-Quran dan mengakui bahwa Al-Quran tidak seperti puisi dan prosa yang mereka kenal. Tidak ada yang membinasakan mereka dan membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka. Sedangkan jenis kedua dari orang takabur adalah seseorang yang menganggap dirinya memiliki keistimewaan yang melebihi orang lain. Ia melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan dan penuh kebaikan. Ia lupa bahwa itu semua sejatinya adalah pemberian Allah kepadanya. Dengan itu, ia lalu bersikap congkak kepada sesama hamba Allah dan merendahkan mereka, karena menurutnya ia jauh lebih tinggi martabatnya, lebih banyak hartanya, atau lebih tampan daripada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Merendahkan orang lain tidak hanya bisa dilakukan oleh orang kaya dan penguasa saja. Sebaliknya, bisa juga dilakukan oleh siapapun. Seorang suami bisa saja menganggap istrinya tidak memahami suatu persoalan, sehingga dia merendahkan istrinya dalam hatinya dan berperilaku sombong kepadanya tanpa ia sadari. Seorang ayah bisa saja menganggap anaknya lebih rendah darinya dalam pengetahuan dan pengamalan, sehingga ia merendahkan anaknya dalam hatinya tanpa ia sadari. Seorang guru bisa saja menganggap murid-muridnya berada di bawahnya dalam hal ilmu dan pemahaman, sehingga ia merendahkan mereka dalam hatinya tanpa ia sadari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah telah melarang sifat takabur kepada sesama hamba. Saat mengisahkan nasihat Luqman kepada anaknya, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah engkau berpaling dari mereka dengan bersikap sombong. Menghadaplah kepada mereka dengan mukamu. Jangan engkau hadapkan kepada mereka separuh bagian mukamu dan pipimu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bersikap congkak dan sombong. Jangan engkau berjalan dengan gaya jalan penuh kesombongan, kecongkakan dan rasa bangga diri. Makna ayat suratul Luqman ayat 18. Hadirin yang dirahmati Allah, virus takabur ini jangan sampai menyerang hati kita. Virus takabur ini jangan sampai merusak hati kita. Marilah kita berintrospeksi, ketika kita teliti hati kita masing-masing. Jika telah muncul sedikit saja virus menyombongkan harta pada hati kita, hendaklah kita mengingat Qarun yang kunci gudang-gudang tempat penyimpanan hartanya baru bisa diangkat oleh sejumlah orang yang berbadan kuat. Bukankah ia dan seluruh hartanya dibenamkan ke dalam bumi? Kesombongannya tidak dapat menyelamatkannya. Jika dalam hati kita telah muncul sedikit saja virus membanggakan kekuasaan dan jabatan yang kita miliki, hendaklah kita renungkan kisah Fir'aun. Fir'aun pada akhir hayatnya tenggelam dan binasa di dalam air dan tidak bermanfaat baginya kerajaan dan pasukan-pasukannya. Apakah pantas kita membanggakan kekuatan? Tidak, karena sakit gigi saja akan membuat kita terbaring tidak berdaya di tempat tidur. Apakah pantas kita membanggakan ilmu yang kita kuasai? Tidak, sungguh ilmu yang kita miliki bukanlah berasal dari diri kita pribadi, melainkan hasil jerih payah para ulama sebelum kita. Hadirin, kita sama sekali tidak pantas menyombongkan dan membanggakan diri kita, karena pada hakikatnya permulaan diri kita adalah air mani yang menjijikkan, dan akhir diri kita adalah seonggok bangkai. Sekuat apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sekuasa apapun, setinggi apapun jabatan seseorang, suatu saat nanti pasti akan dikalahkan oleh kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seseorang yang selalu memantau dan mengawasi hatinya serta terus-menerus berusaha untuk menghindarkannya dari virus takabur, maka ia akan meyakini bahwa kecerdasan, ilmu, harta dan jabatannya sejatinya bukanlah berasal dari dirinya,
Tapi itu semua adalah karunia yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Oleh karenanya, hendaklah ia bersyukur kepada Tuhannya, mengasihi orang yang di bawahnya, dan hendaknya bersikap tawadu atau rendah hati. Karena tawadu termasuk di antara jenis ibadah yang paling utama. Nabi SAW telah bersabda yang artinya, sungguh kalian telah melalaikan salah satu bentuk ibadah yang paling utama, yaitu tawadu atau bersikap rendah hati. Hadis riwayat Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Al-Amali. Nabi mengatakan demikian tidak lain karena banyaknya orang yang terserang virus takabur. Seandainya semua orang bersikap rendah hati atau tawadu, niscaya akan sirna dari tengah-tengah mereka sekian banyak kebencian dan permusuhan. Akan hilang rasa iri dan dengki. Mereka akan terhindar dari lelahnya persaingan, upaya bermegah-megahan dan saling membanggakan diri. Dan mereka akan menikmati apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.